Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk membuat proyek tentang sistem kasir pada buffet nasi goreng Aura. Yang pertama, sebelum kami menjelaskan satu persatu, ada baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya NIM nomor 329. Saya 230403. Saya dengan NIM 230401. Saya dengan NIM 230401. Dan saya dengan NIM 230401. Saya di NIM 2301. Oke baik, pertama kami akan presentasikan dulu Kami membuat sistem manajemen baru dan transaksi pada sebuah usaha kuliner. Dalam hal ini, sistem ini berbasis web dan dibangun dengan kombinasi PHP, MySQL, dan CSS. Berikut adalah perbagian filenya. Yang pertama, bagian file index PHP. Fungsinya merupakan halaman utama sistem setelah login, kemungkinan menampilkan menu makanan, daftar transaksi, navigasi berdasarkan level user. File yang kedua, login PHP. Fungsinya digunakan sebagai form login dan proses autentikasi. User bisa login dengan username dan password, dan level akses, admin, atau pimpinan ditentukan dari database. File yang ketiga, database PHP. Fungsinya untuk menghubungkan sistem PHP ke database MySQL bernama DB Nasi Goreng Buffet. Biasanya file ini berisi kode koneksi database. Yang keempat, file style CSS. Fungsinya mengatur tampilan visual dari halaman HTML seperti warna background dengan warna kayu gelap, layout halaman dengan header, nav, section, aside, footer, gaya tabel transaksi dan daftar menu, dan yang terakhir efek hover, warna teks, ukuran. File yang kelima, DB Nasi Goreng Buffet SQL. Fungsinya berisi struktur dan database MySQL yang terdiri dari 3 tabel. Yang pertama, menu untuk menyimpan daftar makanan. Yang kedua, transaksi untuk mencatat pembelian. Yang ketiga, user untuk menyimpan akun pengguna. baik, selanjutnya saya akan mengajarkan tentang data. Di sini kami memiliki 3 tabel, yang pertama itu menu, kemudian transaksi, dan user. Di tabel menu, di sini kami menyediakan beberapa menu serta harga yang untuk kami bikin. Kemudian di tabel transaksi, ini bisa kita melihat pembeli, pelanggan, serta ada tanggal pembelian total yang dia. Kemudian tabel di tabel ini bisa menampilkan nama, baik di sini menunjukkan pada ini pada ini terdapat 2 yang bisa akses
itu admin dan pemilik. Contohnya kita mengakses sebagai admin. Setelah kita login, kita akan memiliki menu home. Baiklah, saya menjelaskan menu home. Di dalam home terdapat nama Buffet Nasi Aura. Menu nasinya ada yang pertama menu home. Menu home adalah menu halaman. User adalah menu yang mengelola data. Di dalam terdapat yakni admin dan pemilik. Di dalam menu dapat menampilkan menu dan menu pelanggan adalah nama dan pelanggan. Menu transaksi catat transaksi pembelian. Menu laporan menampilkan menu laporan jualan. Menu lompat adalah untuk format dari sistem. Kita lihat di bagian kiri terdapat gambar ayam kategori. Yang kedua ada jus kategori yang berbagian berisi bagian makanan dan minuman pokok. Daftar populer, martabak pasir, ayam jus alpukat, dan yang kedua unta. Buffet nasi goreng di Pekanbaru. Baiklah, saya jelaskan pada menu. Ini bagian kita bisa produk seperti contohnya yaitu crispy. Harganya ini kita buat 1.000. Dan crispy pun sudah ke bagian selanjutnya kita bisa mengubah harganya seperti ini. Kita ubah jadi 30. Ya. Dan menu harga juga berubah. Sini kita bisa menghapusnya seperti ini. Hapus. Menu nomor pun sudah terubah. Baiklah, saya jelaskan fungsi utama bagian transaksi. Bagian transaksi berfungsi untuk mencatat dan mengelola setiap pembelian atau pemesanan yang dilakukan oleh pengguna. Ini adalah kunci dalam proses bisnis karena berkaitan langsung dengan data penjualan dan pelayanan. Alur transaksi pengguna memilih menu yang dibeli. Selanjutnya itu klik tambah transaksi atau sekarang sistem akan mencatat data transaksi seperti nama makanan atau minuman dipesan. Ini ada ya ayatnya order, nama pembeli, sini ini dan jumlah satu terusnya.
Ketika di contoh ini, oh, jangan dan selanjutnya itu total harga seperti ini. Contoh bayar 1.000 dan tanggal transaksi. Tampil halaman berfolder ibu catat di baru tabel transaksi yang menampilkan semua riwayat pembelian. Bilang lengkapi tombol menghapus. Jika mengeluarkan transaksi. Oke, baik. Selanjutnya user pada ini kami membuat akun yang bisa mengakses web ataupun bisa mengubah, mengupdate atau menghapus akun yang tidak ada. Contohnya ketika makan sini saya menggunakan dokumen dan kita login dulu, kita akan masukkan kembali akun yang kita buat. Nah, jika kita menggunakan akun pimpinan, maka yang tampil hanya 3 ini, 3 fitur yang pertama dulu, laporan dan logout. Selanjutnya saya akan menggunakan akun ini dan akan menjelaskan di bagian pelanggan. Di sini bagian pelanggan merupakan nama pelanggan yang akan datang, contohnya Audi, sehingga ketika terjadi transaksi saya seperti ini dan ini dengan transaksi ada dan maka di bagian laporan akan tampilkan seperti ini, di mana ada tampilan konsumen berapa, jumlah barangnya berapa, harganya berapa, juga atau bayarnya berapa. Lihat misalnya dan menambah maka akan memberikan di bagian laporan seperti ini. Mungkin itu saja demonstrasi dari proyek yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.